Merhaba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sultan Abrar Hoja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang isyarat zamiri atau yang kita sebut dengan bu syu'o dalam bahasa Turki. Baik teman-teman, mari kita mulai. Bu syu'o atau isyarat zamiri berarti isyarat kata tunjuk tempat atau benda. Pada malam hari ini kita mengetahui bahwa pada layar isyarat zamir itu dibagi menjadi tiga, yaitu bu, shu, dan o. Bu berarti ini, shu berarti itu, dan o berarti itu. Bu untuk tunggal yang dekat, shu untuk tunggal yang menengah, dan o untuk tunggal yang paling jauh. Bagaimana contohnya dari bu shu itu? Ada pada kiri layar kita. Bu canta. Bu ini canta tas. Ini tas. Shu tahta. Shu itu tahta papan tulis. O masa. O itu masa meja. Ini cara menyatakan atau membuat kalimat dalam musuo. Lalu bagaimana untuk kata tanya atau question words untuk busyu'o? Karena kita ketahui isyarat zamiri pada pembahasan pertama ini merujuk kepada benda, maka kita menggunakan kata tanya ne, artinya apa? Bune ini apa? Sune itu apa? One itu apa? Jadi jawabannya tinggal disesuaikan sesuai dengan jarak dan benda yang ditanya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke topik berikutnya. Lalu bagaimana untuk merujuk pertanyaan pada orang atau profesi seperti itu? Kita menggunakan kata tanya siapa atau who dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Turki itu menggunakan kata kim. Jadi kalau kita ditanya atau dalam konteksnya orang, maka kita menggunakan kata kim. Sehingga jawabannya profesi atau orang, bukan benda. Tapi di sini masih dalam konteks tunggal, belum jamak. Mungkin ini siapa atau siapa ini sama aja ya. Sukim siapa itu? Okim siapa itu untuk paling jauh ya. Jawabannya Bu Dokter. Ini dokter. Su Asker itu tentara. O Hemshire itu perawat. Nah, jika sudah kita mengetahui tunggal, maka kita sekarang lari ke jamak. Dalam isyarat zamir jamak atau coul itu menggunakan tambahan lar ya. Lar di sini berarti lebih dari satu atau lebih dari dua, tapi belum kita ketahui jumlahnya berapa. Bagaimana katanya? Bunlar, sunlar, onlar. Bunlar untuk dekat dan jamak, sunlar untuk menengah, onlar paling jauh. Konteksnya masih sama terhadap busyu'o. Cuman ini berujung pada jamak. Contohnya bagaimana? Bunar kalem. Bunar ini semua, kalem pulpen. Ini semua pulpen. Sunlar kitab. Itu semua buku. Onlar, öğrenci. Itu semua murid. Nah, untuk kata tanya sama seperti tunggal tadi, menggunakan ne jika konteksnya benda. Namun karena ini bentuk jamak, maka kata tanyanya pun menggunakan larler. Berarti neler, neler apa saja seperti itu. Bu neler atau bunlarne juga boleh. Suneler atau sunlarne dan oneler atau onlarne. Seperti itu teman-teman. Kita perlu ketahui untuk versi kedua jamak atau cowol dalam bahasa Turki itu dapat kita eh, bedakan imbuhan jamaknya atau peletakannya.
apakah dia berada di Bushuo atau berada di kata bendanya. Sehingga jika kita ingin menaruh larler ada di kata tunjuk, maka kata bendanya cukup, tidak perlu dikatakan larler lagi. Tapi kalau kita ingin larlernya berada di kata benda, maka bushuo-nya tidak perlu pakai larler. Jadi pilih salah satu. Dan itu konsepnya sama saja, hanya beda tulisan. Bahwa maknanya itu bendanya itu lebih dari satu atau ada banyak. Kemudian bagaimana dengan yang merujuk kepada orang dalam bentuk jamak? Tinggal tambahkan ler juga untuk kata kimnya, sehingga nanti akan menjadi kimler, ya, gunlar kim atau bu kimler, ya, sunar kim atau su kimler, dan seterusnya. Dan di sini ada contoh sama seperti tadi, cuman di sini uh, versi kedua ya, bahwa tidak ada lar-lernya di busho atau kata tunduknya. Seperti itu teman-teman. Di bawah di sini ada rumus dari Chow Eki dan Soro Eki. Yang perlu kita ketahui bahwa Chow Eki tadi kita sebut merupakan imbuhan jamak, ya. Jadi imbuhan jamaknya hanya ada dua. Kalau a, e, o, u atau huruf kalen bakal ditambah lar. Kalau e, i, e, u akan ditambah ler. Terus di bawahnya itu ada Soro Eki atau imbuhan kata tanya. Imbuhan kata tanya ini bakal berarti apakah, ya. Ini apakah. Apa itu rumusnya? Kalau A atau E, akhiran A atau E ditambah me. Kalau akhiran E atau I ditambah mi. Kalau akhiran O atau U ditambah mo. Dan kalau berakhiran E atau U ditambah mi. Seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini kita akan membahas topik terakhir dalam Musyo, yaitu isyarat tempat. Kalau tadi isyarat benda, maka sekarang isyarat tempatnya. Isyarat tempat dibagi menjadi dua, terhadap kondisi ataupun terhadap uh, sebuah tempat yang sedang kita bahas, ya. Kalau untuk kondisi ataupun keadaan itu merujuk kepada burada, syurada, orada. Burada di sini, syurada di sana, dan orada di sana. Sama jaraknya ada tiga, dekat, menengah, dan jauh. Contohnya apa? Burada cok sejak. Di sini sangat panas. Cok sangat, sejak panas. Surada yamur yayor. Surada di sana yamur hujan, yayor tuh sedang turun. Jadi di sana sedang turun hujan. Jadi seperti itu teman-teman. Atau kita kalau bisa sebutkan posisi kita, contoh, atau yang ada orang yang bertanya, Burda mesen, artinya, apakah kamu di sini? Ya. Jawabnya, Burda, saya di sini. Itu menunjukkan posisi dan keadaan kita sekarang. Terus untuk yang kedua, itu ada tempat, burase, surase, dan orase. Ya, artinya sama, di sini, di sana, dan di sana. Cuman ini lebih seperti tempat-tempat negara ataupun kota, ya. Contoh, surase Izmir. Di sana, Izmir itu adalah kota di Turki ya teman-teman. Seperti provinsi di Turki, maaf. Terus, Orada, Indonesia. Di sana, Indonesia. Atau yang lain-lainnya. Bisa dimasukkan kepada burase, surase, dan orase. Seperti itu teman-teman. Baik, cukup singkat pada pelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan kalian bisa membuat kalimat dengan baik. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borsurus.